Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar tentang Amerika Serikat yang membangun satu angkatan namanya Angkatan yang keenam. Angkatan yang keenam ini mereka bergerak, ruang lingkupnya adalah luar angkasa. Dan saudara, sangat terkenal ya, NASA yang bergerak di luar antariksa. Mereka sedang menyelidiki planet Mars dan ada suatu keinginan untuk membuat suatu dapat dikatakan suatu tempat tinggal di planet Mars. Dan ada salah satu juga seorang yang salah satu orang terkaya di dunia yang namanya Elon Musk yang memiliki eh, SpaceX yang bergerak juga di luar angkasa, dan ada juga suatu rencana ya untuk membangun pemukiman di planet Mars. Jadi kita melihat negara-negara lain, yang negara maju yang lain sedang bergerak eh, ke suatu level yang lebih tinggi lagi. Nah, saudara, saat ini sebelumnya karena kita masih dalam situasi kenaikan Yesus Kristus ke sorga, karena itu saya mengucapkan selamat kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Saya lebih senang memakai kata Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih, karena menurut saya ini adalah sangat berbeda. Yesus Kristus berarti dari kata Yehosua, berarti juru selamat atau penyelamat. Kalau Isa Al-Masih menurut saya beda ya. Saya lebih senang memakai kata Yesus Kristus, Jesus Christ, sesuai dengan artinya. Yehosua artinya penyelamat atau juru selamat. Nah saudara, langsung kita baca di Yohanes 14, kita baca 2 ayat. Saya bacakannya saudara. Yohanes 14 ayatnya yang pertama dan kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku pergi ke situ, kemana? Ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua yang percaya. Nah saudara, kenaikan Yesus Kristus ke sorga, salah satunya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kenapa? Dia membatasi dirinya menjadi manusia dan hidup di tanah di Timur Tengah, di daerah Israel. Dan saudara, Dia membatasi dirinya menjadi manusia, dan misinya untuk apa? Untuk penebusan, untuk keselamatan manusia, menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan Dia katakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara, Yesus Kristus selain Tuhan dan Juru Selamat, Dia dikatakan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia juga adalah seorang developer ulung. Nah saudara, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat ketika Dia naik ke sorga. Karena apa? Karena Dia memang berasal dari sorga. Jadi Dia tahu jalan ke situ. Dan saudara, yang kedua, bahwa Yesus menjadi developer ulung. Dia naik ke sorga untuk apa? Dikatakan untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan lupa ya saudara, bahwa 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi kita manusia. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tetap sabar terhadap kita. Nah saudara, ada suatu kesaksian tentang seorang pendeta di Korea Selatan, namanya pendeta Park. Pendeta ini sangat kaya. Seorang pendeta yang sangat-sangat kaya, memiliki gereja sendiri, memiliki aset yang kalau dirupiahkan triliunan. Dan suatu saat Tuhan izinkan pendeta Park ini koma selama kurang lebih 3-4 bulan. Dan kemudian
rohnya dibawa ke surga. Ada yang menyebut surga itu heaven, ada yang menyebut paradise, ada yang menyebutnya nirwana, apalah itu ya. Dan saudara, kalau kita biasanya kalau seseorang diperlihatkan surga itu rohnya aja yang dibawa ke surga. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, tubuh jasmaninya juga terangkat. Tubuh jasmaninya juga naik ke surga. Berbeda dengan kita, kenapa? Dia tidak berdosa. Nah saudara, pendeta Park ini diizinkan Tuhan rohnya dibawa ke surga dan diperlihatkan surga. Dan apa? Dia melihat, dia membandingkan diperlihatkan rumah ya di surga. Dan saudara, ayat yang kita baca tadi tentang Yesus katakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat di sini memakai kata mansion. Mansion berarti suatu rumah yang besar, suatu rumah gedung, tempat yang besar. Nah, kembali kepada pendeta Park ini. Pendeta Park ini dia melihat kok jemaat biasa rumahnya lebih besar daripada pendeta Park ini. Yang di bumi dia memiliki aset triliunan. Tetapi rumahnya di sorga itu masih puing-puing. Nah saudara, kita melihat bahwa ternyata rumah kita di sorga juga ditentukan oleh bahan-bahan yang kita kirim dari bumi ini. Ternyata pendeta Park ini seorang pendeta yang berhasil, seorang yang berhasil di bumi, seorang pengusaha, seorang pendeta, tetapi dia sudah jarang meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Sehingga ketika dia diizinkan datang ke sorga, melihat di dalam rohnya, diperlihatkan kok rumahnya lebih kecil daripada rumah jemaatnya, rumah orang-orang yang dapat dikatakan di bumi miskin. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan di dunia ini adalah suatu bahan-bahan yang sedang kita persiapkan untuk membangun rumah kita di sorga. Tuhan Yesus adalah seorang developer ulung. Ketika dia naik ke sorga, dia katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya naik ke sorga saja dan menyediakan tempat bagi kita, tetapi dia katakan, ketika dia terangkat ke sorga, ada dua malaikat yang datang dan berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke sorga. Saudara, iman Kristen ada 5 hal yang kita menjadi pengajaran pokok tentang Yesus Kristus, tentang Jesus Christ, tentang Yehosua, tentang Yosua. Yesus. Ada 5 hal pokok tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Kemudian yang keempat, kenaikan dia ke sorga. Dan yang kelima, pengajaran dasar, pengajaran pokok yang belum digenapi adalah kedatangannya yang kedua kali. The second coming. Dan inilah suatu pengharapan iman orang Kristen. Ketika Yesus terangkat ke sorga, 2 malaikat berkata bahwa Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan saudara, inilah iman Kristen. Seperti gereja adalah mempelai wanita yang sedang menantikan kedatangan mempelai pria. Yesus adalah mempelai pria, dan kita orang percaya atau gereja atau tubuh Kristus adalah mempelai wanita. Kita sedang menantikan pengantin pria, Yesus Kristus. Karena itu dikatakan bahwa tentunya kita yang menantikan dia harus benar-benar mempersiapkan sebagai seorang mempelai. Tentu salah satunya menjaga kekudusan, hidup kudus di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam kekristenan ada yang namanya istilah pengudusan sebelumnya, yaitu ketika Yesus mati, dia mengampuni kita yang berdosa. Kemudian sanctification progress, pengudusan sekarang berlangsung setiap hari.
Kita perlu minta ampun ketika kita berdosa, karena Alkitab katakan Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan kemudian pengudusan yang akan datang. Pengudusan yang akan datang adalah ketika Yesus datang kembali, Dia akan mengangkat kita. Kita akan diangkat bersama-sama dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jangan sampai saudara, kita ketika Yesus datang kembali, kita orang percaya hanya menonton di TV. Ya mungkin kalau kita di Indonesia ada TV One, ada RCTI, ada Inews, ada Indosiar, ada TVRI, banyak sekali berita, atau mungkin lewat laptop atau lewat smartphone kita. Jangan sampai saudara hanya menjadi penonton. Ketika orang-orang yang lain terangkat, orang percaya terangkat, jangan sampai kita hanya sebagai penonton. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Dia juga naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Karena itu saudara tetap miliki pengharapan. Karena saya dan saudara, kita adalah warga di dunia ini. Tetapi jangan lupa saudara juga yang percaya Tuhan adalah warga kerajaan sorga, kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Karena itu saudara, mari kita persiapkan hidup kita untuk selalu siap sedia dan berjaga-jaga menantikan pengantin pria Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. See you again.